Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Sobat Depati. Lihat tikus mencari makan, makanan ditudung habis semua. Salam manis saya haturkan kepada Sobat Depati semua. Hai Sobat Depati, kembali lagi bersama saya Dr. Melania Ramadini atau bisa disapa dengan Dr. Lani dalam acara Depati Podcast. Ya, hari ini kita sudah kedatangan salah satu tamu kita, yaitu dokter spesialis patologi anatomi di Rumah Sakit Umum Depati Bahrin. Selamat pagi dokter. Pagi. Ya, boleh dok memperkenalkan dirinya ke sahabat Depati. Nah, selamat pagi sahabat Depati. Saya Dr. Linda Patricia, spesialis patologi anatomi. Sehari-hari bertugas di laboratorium patologi anatomi yang sudah ada sejak tahun 2013, jadi kurang lebih 10 tahun sudah bertugas di rumah sakit ini. Rumah sakit umum ini ya dok ya. Oke, pagi ini kita mengangkat topik ya dok dari dokter, yaitu pap smear untuk screening kanker serviks. Penting nggak sih? Oke, langsung saja dok, kira-kira dari kanker serviks itu sendiri apa ya dok sebenarnya? Mungkin kita mulai dari definisi dulu ya. Mungkin serviks itu apa ya? Dari sebagian masyarakat mungkin belum tahu. Jadi serviks itu mulut rahim. Jadi rahim itu tempat kalau wanita itu melahirkan, punya anak. Serviks itu bagian paling ujung, jadi mulut rahim sebelum ke vagina yang kemaluan. Kanker serviks artinya tumor ganas yang menyerang sel-sel pelapis dari serviks itu sendiri. Gitu. Jadi dia tumor ganas. Kalau kita udah istilah kanker, itu udah tumor ganas. Gak ada lagi jinaknya kayak gitu. Gak ada kata-kata jinak lagi lah kalau udah kanker itu. Ya. Iya. Terus kalau penyebabnya sendiri itu apa ya dok? Nah, kalau kanker serviks ini udah jelas dia dari infeksi virus, namanya human papilloma virus, dan ada beberapa tipe yang memang menyebabkan tumor yang ganas ini. Jadi penyebabnya virus dan penularannya, yang ditularkan ini virusnya ya, bukan kankernya ya. Iya, jadi ditularkan melalui hubungan seksual. Virusnya ini pindah dari satu orang ke orang yang lain dah. Jadi siklusnya berulang, bisa ke dan menyebar melalui hubungan seksual. Ya. Terus tadi dok, resiko terjadinya kanker serviks ini itu apa aja ya dok selain hubungan seksual tadi? Jadi karena kita sudah tanda kutip itu hubungan seksual, faktor risiko tinggi. Jadi untuk mereka yang melakukan hubungan seksual di usia kurang dari 20 tahun, dalam konteks pernikahan ataupun tidak. Jadi wanita yang melakukan hubungan seksual di bawah usia 20 tahun itu berisiko 3-4 kali menderita kanker serviks. Yang kedua, dia memiliki pasangan seksualnya lebih dari satu. Jadi artinya ya udah, misalnya ini satu nih pasangannya, yang mungkin juga dia punya yang lain, tapi yang pasangan dia juga mungkin punya. Jadi pasangan, ganti pasangan istilahnya. Terus yang ketiga, walaupun ini bukan yang termasuk yang faktor langsung ya, tapi kurang menjaga kebersihan daerah genitalia. Ada juga yang menyebabkan kalau pecandu rokok, wanita pecandu rokok, ternyata dalam penelitian ada zat-zat tertentu di dalam rokok itu yang bisa menyebabkan, memudahkan sel-sel itu mengalami perubahan setelah terinfeksi oleh virus HPV tadi ya dok. Ternyata banyak sekali ya dok bisa resiko dan penyebabnya ini. Terus kalau dari tanda-tandanya sendiri gimana nih dok? Nah, sebagian besar pasien yang datang itu sudah dalam stadium lanjut, karena stadium awal itu nggak ada keluhan, nggak ada gejala sama sekali, nggak ada gejala. Jadi pada saat pasien itu sudah datang dengan keluhan keputihannya tuh yang berbau busuk. Jadi kadang tuh pasien itu tanpa dia buka pakaian dalam, dari kita dari jarak sekian 1 meter aja kan udah aromanya tuh nggak, kita udah tahu nih ada sesuatu nih. Terus ada pendarahan di luar siklus, menstruasi yang normal. Terus ada pendarahan setelah sanggama. Jadi pada saat dia melakukan sanggama, ternyata ada pendarahan keluar darah. Atau pada saat untuk wanita yang sudah menopause, ada pendarahan
setelah dia menopause. Harusnya sih normalnya nggak ada lagi kan, udah stop nih mensnya kan. Nah, ternyata ada wanita-wanita itu yang udah berusia tua, ternyata ada mengalami pendarahan. Pendarahan. Nah, tadi kan udah dibilang rata-rata kalau stadium awal itu nggak ada gejala ya dok. Jadi gimana dok cara mendeteksinya dok, biar kita tahu ada resiko kanker serviks atau tidak? Nah, disitulah pentingnya pap smear ini screening. Ada beberapa cara sebenarnya. Ada yang mungkin masyarakat kalau yang sering periksa mungkin IFA di puskesmas ya, di puskesmas itu. IFA bisa untuk deteksi, pap smear bisa, atau dengan pemeriksaan sequencing DNA. Cuma kalau misalnya sudah di rumah sakit, pap smear bisa kita lakukan. Kenapa sih mesti pap smear? Dia yang pertama dia relatif mudah, biayanya juga murah, memang sih nggak ditanggung BPJS sih. Kecuali kalau sudah enggak juga, yang ada keluhan juga bayar sendiri pasiennya ya, tetap berbayar. Mudah, relatif murah, tidak sakit. Jadi walaupun memang dalam kondisi kita mesti memberikan pengertian ke pasien sih harus rileks, karena kita memasukkan alat pada kemaluan untuk mengambil sampelnya. Jadi pasiennya harus dalam kondisi rileks, tidak sakit, juga hasilnya cepat, bisa 1-3 hari. Jadi dibandingkan dengan misalnya sensitivitas dan spesifisitasnya untuk screening dari kanker serviks ini di atas 90%. Bagus ya dok, berarti untuk tingkat akurasinya itu sampai 90%. Oke, membahas tentang pap smear tadi dok. Jadi sebenarnya pap smear itu gimana sih cara melakukannya? Jadi pap smear itu secara definisi sih, pap smear itu pemeriksaan sel. Jadi yang kita periksa itu sel, sampelnya diambil, pemeriksaan sel pelapis dari mulut rahim tadi, dari serviks tadi. Jadi yang kita nilai di situ, kita mau ngeliat ini nih ada perubahannya, ada ke arah peradangan nggak sih, atau ada ke arah kita curiga keganasan atau enggak, atau kalau pada yang usia pengaruh dari hormonal bisa, atau melihat dari usia yang sudah menopause apakah masih dalam rentang normal atau enggak hasil yang kita dapatkan itu. Jadi pada pemeriksaan pap smear ini juga tidak dilakukan dalam sembarang waktu, jadi ada pelaksanaan waktu-waktu tertentu juga. Oke. Membahas tentang waktunya tadi dok, jadi kapan sebaiknya bisa dilakukan pap smear ini? Jadi untuk wanita yang sudah seksual aktif lah ya, anggaplah kita yang sudah menikah mungkin di atas 20 tahun, jadi disarankan melakukan pap smear untuk penapisan awal itu, screening awal pertama sekali itu 3 tahun setelah seksual pertama, 3 tahun yang pertama. Pada saat kita dapatkan hasilnya normal nih, tidak ada apa-apa, kita bisa lakukan ulang 3-5 tahun ke depan, kecuali ada keluhan. Kayak tadi mungkin ada keputihan yang mengganggu atau ada pendarahan, kita boleh cek. Kalau normal jadi 3-5 tahun itu bisa diulang untuk ke depannya. Oke, berarti waktu-waktu itulah yang dibutuhkan untuk dicek ya dok. Kecuali kalau yang pasien yang tadi yang berisiko tinggi, mungkin dengan pasien yang dia punya banyak, bisa memang dengan riwayat dia hubungan seksualnya lebih dini, atau dia mungkin ada pernah riwayat dengan penyakit menular seksual. Yang pada pasien yang begini disarankan untuk melakukan 2 kali setahun. 2 kali dalam setahun ya dok ya disarankan. Kalau dia hasilnya abnormal, tetap diulang 6 bulan kemudian. Tetapi kalau misalnya dia normal, tetap yang tadi kembali ke 3-5 tahun sekali. Oke. Untuk persiapan sebelum melakukan pap smear itu apa ya dok? Oh ya, jadi ada kondisi tertentu pada saat pasien itu kita bisa lakukan. Dia yang jelas tidak dalam kondisi menstruasi. Jadi kalau lagi berdarah kan gimana nih? Pas bleeding. Lagi bleeding ya dok. Sampang penglihatannya juga terganggu. Apa yang mau kita ambil ya kan? Kayak gitu. Terus dia juga tidak sedang menggunakan obat-obat hormonal pervaginam. Jadi kan mungkin dia ada dikasih obat dokter, mungkin obat anti jamur dari bawah atau ada obat-obat hormonal, karena itu mengganggu ada perubahan pada selnya. Jadi diharapkan dia sedang tidak dalam masa pengobatan. Obat itu ya dok. Juga tidak sedang dalam
tidak berhubungan suami istri kurang lebih 3 hari, karena sel sperma itu bisa bertahan. Pada saat misal kita ambil, masih ternyata dia mungkin semalamnya baru melakukan kontak seksual, itu berenang-berenang jadi benar-benar mengganggu ya Iya. dok untuk proses pemeriksaannya. Pada saat di bawah mikroskop kita lihat, oh ternyata ini sel sperma, kita tahu oh ini baru kayak gitu. Misal dok, pada saat pap smear tadi kata dokter curiga ada keabnormalan, untuk selanjutnya itu apakah langsung ditangani dok atau bagaimana dok? Biasanya kalau kita ketemu nih, oh ada sesuatu yang abnormal, kalau misalnya cuma sekedar radangnya yang radang normal nih, kita ketemu ada yang biasa, biasanya sih nggak ada paling diulang tindakannya, Diulang lagi. di follow up maksudnya, 1 tahun kemudian bisa. Kalau misalnya kita curiga nih ternyata ada yang mengarah ke arah keganasan, nih, ke arah kanker tadi, kita kembalikan ke dokter obgynnya. Mereka pasti melakukan tindakan entah biopsi, kolposkopi, biasa untuk mengkonfirmasi konfirmasi dari hasil pap smear tadi, apa benar nggak sih ini kita curiga ini benar nggak sih ternyata dari hasil itu tumor yang ganas apa enggak, kayak gitu. Oke, ini kan masih banyak ya dok orang-orang yang takut untuk memeriksakan diri. Kira-kira ada pesan nggak dok buat pada sahabat Depati ini? Kenapa sih penting banget dilakukan pap smear? Jadi kami udah mendata ya, data yang pap smear yang di rumah sakit ini kami terima dalam 5 tahun terakhir itu paling dalam setahun itu rata-rata cuma 100 yang periksa. Jadi saya udah lihat data penduduk Kabupaten Bangka ini 300-an, anggaplah separohnya tuh wanita, 150 lah, anggaplah 150.000, anggaplah yang usia subur itu 30%, jadi sekitar berapa, 50.000. 50.000 yang periksa wanita. cuma 100 loh. Masih banyak banget. Itu pun memang yang ternyata pas kita lihat dari formulir ternyata memang yang dengan keluhan, jadi jarang banget yang memang memeriksakan untuk check up atau kecuali screening ya, Dok? untuk screening, kecuali ada kayak program massal gitu yang gratis, yang sering gratis. itu yang diadakan mungkin dari rumah sakit atau dari yayasan tertentu, itu sering beberapa kali yang memang itu dalam konteks yang check up, mereka yang sebagian juga tanpa keluhan gitu. Jadi ya mengingat pentingnya karena ini yang screening awal, selain yang IVA yang mungkin bisa dilakukan di puskesmas, jadi pentingnya pap smear ini kita untuk mendeteksi dini kanker serviks, karena kanker serviks ini pada stadium awal tidak ada keluhan, jadi pada saat kita lakukan screening, misalnya nih kita datang nih ke dokter yang melakukan ini, bisa dokter obgyn atau patologi anatomi, jadi pada saat datang nih kita cuma untuk penapisan check up awal ya, ternyata ndak ada hasilnya normal nih, sudah alhamdulillah. Cuman kalau ternyata kita periksa karena ada keluhan dan itu sebagian besar memang sudah didapatkan yang udah stadiumnya lanjut, jadi udah bisa menyebar kemana-mana. Dan kanker serviks ini di Indonesia dan juga di Provinsi Bangka Belitung ini dia nomor 2 terbanyak setelah kanker payudara untuk wanita. Kasusnya tinggi Ya, ya, kasusnya Dok, tinggi. terutama di Bangka Belitung ini. Sama di Indonesia juga sama, masih di nomor 2 tertinggi dua untuk tertinggi. keganasan pada wanita. Oke. Nah, tadi udah sempat dibahas ya dok masalah IPA test. Jadi kalau IPA test sendiri dok, itu kapan ya harus dilakukan? Kalau IVA test saya kurang tahu ya, karena memang di sini kalau IVA test itu bisa lebih gampang untuk dilakukan di mana di puskesmas, dan tenaganya juga bidan yang sudah dilakukan pelatihan bisa melakukan tindakan tersebut secara teknis. Tindakannya sama, cuma kalau IVA itu dia mengoleskan asam asetat pada permukaannya langsung. Kalau misalnya dilihat nih ada perubahan warna nih, curiga, biasanya ada yang langsung di istilahnya cryo, atau ada yang dirujuk ke dokter obgyn juga untuk dilanjutkan ke pap smear. Ternyata begitu, untuk mengkonfirmasi yang pemeriksaan yang tadi. Iya. Oke.
mungkin kalau dari pembahasan pap smear dan kanker serviksnya sudah cukup banyak ya pada Sobat Depati dan juga para wanita ya, terutama yuk waspadai lebih dini tentang kanker serviks ini, karena kita wanita harus menjaga diri kita sendiri, terutama untuk men-screening lebih dini, menemukan apakah ada tanda-tanda kanker serviks atau tidak. Oke, mungkin kita cukupkan ya dok untuk podcast pada pagi hari ini. Saya punya pantun nih buat menutupnya. Pergi memancing ikan nila, nila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya untuk Sobat Depati semuanya. Oke, ya. Kita tutup ya dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.